Sebuah gubuk tua dibakar demi pembangunan kantor polisi. Tapi tak ada yang tahu, tanah itu menyimpan rahasia yang seharusnya tak pernah disentuh. Sampai akhirnya satu persatu nyawa jadi taruhannya. Halo sahabat Pena Story, terima kasih sudah hadir di kanal ini. Tempat cerita jadi napas dan suara kecil jadi kebenaran. Sebelum cerita ini membuat kalian merinding dan merenung, jangan lupa klik subscribe, lalu tulis sholawat dan kota asal kalian di komentar, karena setiap doa dan dukungan kalian adalah bagian dari cerita ini. Langit di atas desa Wonokerto, kaki gunung Arjuno, tampak kelabu sore itu. Hujan belum turun, tapi hawa lembab menusuk tulang, seolah-olah alam menyimpan sesuatu yang tak terucapkan. Ajun Inspektur 2, Aibda. Jatmiko Wiraatmaja, 38 tahun, berdiri tegap di depan posko lapangan. Seragamnya rapi, sepatu mengkilap, rambut disisir menyamping tanpa satu helai pun lepas dari barisan. Sejak muda, ia dikenal sebagai polisi paling disiplin di lingkup Polres Pasuruan. Tak pernah terlambat, tak pernah membantah perintah. Semua dilakukan demi satu kata yang ia pegang teguh. Tugas. Jatmiko bukan orang yang banyak bicara. Bahkan saat istrinya, Bu Ratri, menangis karena anak mereka demam 3 hari tak turun, ia tetap berangkat dinas pagi itu. Kewajiban negara tak boleh ditunda, katanya singkat. Hatinya memang keras, tapi bukan karena tak peduli, melainkan karena terlalu dalam menyimpan beban. Hari itu, ia ditugaskan memimpin tim kecil untuk melakukan pembebasan lahan di ujung utara desa Wonokerto. Lahan itu akan dijadikan perluasan markas Polri wilayah timur. Di atas tanah itu, berdiri sebuah gubuk tua yang nyaris rubuh. Tertutup ilalang tinggi dan pohon-pohon rimbun. Gubuk itu dikenal warga dengan sebutan Gubuk Mbok Darmi. Warga bilang jangan sentuh gubuk itu, Pak, ucap Sertu Handoko, babinsa setempat yang turut mendampingi. Katanya, itu tempat tinggal terakhir seorang wanita tua yang dulu hilang secara misterius. Jatmiko hanya menoleh sebentar, lalu kembali fokus pada peta di tangannya. Cerita rakyat tidak termasuk dalam parameter prosedural. Ia tidak suka membahas hal-hal mistis. Baginya, tugas harus selesai tanpa kompromi. Namun, langkah Jatmiko terhenti saat ia melintasi kebun menuju gubuk itu. Di antara semak belukar, ia menemukan sesajen yang masih baru, berisi bunga melati, kemenyan, dan potret seorang wanita tua. Di atasnya, tertulis satu kalimat, "Jangan bangunkan tanah yang belum memaafkan." Ia mengernyit, menatap tulisan itu dalam diam. Tapi seperti biasa, logika menang. Ia robek kertas itu dan membuangnya ke tanah. Esok pagi, gubuk itu akan dibakar sesuai perintah. Namun Jatmiko tidak tahu, api yang akan ia nyalakan bukan hanya akan membakar gubuk rayot itu, tapi juga membuka pintu masa lalu yang terkubur dan kelam. Pagi menjelang. Kabut tipis masih menyelimuti lereng desa Wonokerto ketika suara kendaraan dinas terdengar mendekat ke area gubuk. 4 personel berseragam lengkap turun membawa perlengkapan, tali pembatas, apar, dan bahan bakar minyak dalam jeriken kecil. Di antara mereka, berdiri sosok tegas yang menjadi pemimpin pagi itu, Aibda Jatmiko Wiraatmaja. Siapkan perimeter. Pastikan tidak ada warga yang mendekat ke area pembakaran, perintah Jatmiko dengan suara datar. Namun sebelum instruksi benar-benar dieksekusi, datang seorang lelaki tua dengan langkah pelan, tapi mata tajam menatap. Janggut putihnya panjang, mengenakan sarung lusuh dan jaket coklat tua. Dia adalah Mbah Laman, sesepuh desa yang dikenal jarang bicara. Namun bila berbicara, semua orang mendengar. "Ndoro polisi," katanya dengan nada berat. "Gubuk itu bukan sekadar kayu dan atap reyot. Itu tanah yang menyimpan luka dan dendam." Jatmiko menatap lurus, namun menghormati kehadiran orang tua itu. Ia menjawab pelan tapi tegas. "Saya hanya menjalankan perintah, Mbah. Jika tanah ini dibutuhkan negara, maka semua harus menyingkir." Mbah Laman menggeleng pelan, tatapannya seakan menembus balik keteguhan Jatmiko. "Kamu bisa membakar kayunya, Nak, tapi kamu tak bisa membakar sejarah yang ada di dalamnya."
Ia mengeluarkan secarik kertas dari dalam jaketnya. Gambar yang sama seperti yang ditemukan Jatmiko kemarin. Potret wanita tua dengan mata kosong dan senyum ganjil. Di balik foto tertulis nama, Darmi binti Raksanegara. Dia menunggu, bukan pengusiran, bisik Mbah Laman sebelum berbalik meninggalkan mereka. Jatmiko menggenggam kertas itu erat, meremasnya. Persiapan pembakaran. Laksanakan sekarang juga, katanya datar, seolah ingin membungkam suara hatinya sendiri. Dalam waktu 15 menit, api mulai menjilat atap daun rumbia gubuk. Kayu-kayu tua menghitam, mengerang, dan akhirnya runtuh jadi bara. Asap mengepul, tebal ke langit, membumbung tinggi seperti napas amarah yang lama terpendam. Semua berjalan sesuai rencana. Hingga malam datang. Jatmiko pulang ke rumah dengan lelah. Istrinya, Bu Ratri, menyambut dengan mata sembab. Mas, Arka panasnya tinggi sekali. Dari siang tak turun-turun. Sudah dikasih parasetamol, tapi makin anget. Mata Jatmiko membelalak. Ia mendekati anaknya yang terbaring lemas, wajahnya pucat, keringat dingin mengucur di pelipis kecil itu. Tangannya menggigil. Meskipun suhu tubuhnya hampir 40 derajat. Saat hendak memanggil dokter, lampu rumah tiba-tiba padam. Dalam gelap, Jatmiko mendengar suara. Bisikan serak dari arah dapur. Kau bakar rumahku, kini kuhangatkan darahmu. Rumah Jatmiko tenggelam dalam gelap. Tak ada suara lain kecuali detak jam dinding dan napas berat Arka, anaknya, yang semakin tak beraturan. Listrik padam mendadak, seolah tahu waktunya untuk membuat segalanya lebih mencekam. Jatmiko mengambil senter dari laci lemari. Saat cahaya menyorot ke dapur, ia melihatnya. Sosok bayangan hitam berdiri di pojok ruangan, membelakanginya. Rambutnya panjang terurai tak beraturan, pakaiannya compang-camping, dan dari mulutnya terdengar suara gemeretak seperti gigi yang saling menggerus. "Siapa di sana?" Jatmiko berteriak, mencoba menahan ketakutan. Bayangan itu tidak menjawab, tapi perlahan ia menoleh. Wajahnya rusak terbakar, satu matanya hilang, dan mulutnya menyeringai dengan gigi hitam-hitam. "Anakmu." Sedang kupeluk sekarang, senter terjatuh. Cahaya berputar di lantai, memperlihatkan tak ada siapapun lagi di dapur. Hanya suara tangisan Bu Ratri yang memecah malam. "Mas, Arka kejang, Mas. Masya Allah, Mas." Jatmiko mengangkat tubuh anaknya yang mulai dingin, membawanya ke puskesmas terdekat. Tapi dokter jaga hanya bisa menggeleng. Tidak ada infeksi, tidak ada radang. Ini seperti tubuhnya menolak hidup. Jatmiko tidak percaya. Polisi yang biasa berurusan dengan kejahatan dunia nyata, kini dipaksa menghadapi musuh yang tak terlihat, tak masuk akal. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu ini bukan sekadar kebetulan. Keesokan paginya, Jatmiko kembali ke area bekas gubuk. Masih ada bau asap terbakar yang menggantung di udara. Namun anehnya, di titik tengah bekas gubuk itu, tumbuh bunga melati liar, mekar, segar, seolah tak terpengaruh kobaran api kemarin. Sertu Handoko mendekatinya. "Semalam saya mimpi, Pak. Gubuk itu muncul lagi. Tapi di dalamnya, ada wanita tua duduk bersimpuh, menangis. Dia bilang, 'Aku hanya ingin diingat.'" Jatmiko terdiam. Tak lama, datang Bu Murti, seorang warga lanjut usia yang dulu dikenal sebagai dukun bersalin. Dengan membawa map lusuh berisi surat-surat tua, ia menyerahkan satu dokumen penting. "Ini surat tanah Mbok Darmi, Pak. Tertulis jelas, tanah itu milik keluarganya sejak zaman Belanda. Dia tinggal di situ sampai hilang secara misterius tahun 1986. Jatmiko membuka dokumen itu perlahan. Di dalamnya ada foto lama, wanita yang sama dengan yang dilihatnya di dapur malam itu. Darmi binti Raksanegara, mata tajam, alis tebal, senyum kaku, gambar yang kini menghantui malam-malamnya. Waktu Mbok Darmi hilang, katanya malam sebelumnya ia datang ke balai desa, minta perlindungan. Tapi tak ada yang menggubris. Besoknya, hilang. Sejak itu,
Gubuk itu dikosongkan karena kami semua merasa bersalah. Jatmiko memandang ke arah lapangan kosong yang dulunya gubuk berdiri. Kini, ia sadar. Yang dibakar bukan sekadar bangunan reyot, tapi tempat terakhir seorang wanita dilupakan dan dikhianati oleh bangsanya sendiri. Dan kini, ia menuntut dikenang. Hari ketiga sejak pembakaran. Arka, anak Jatmiko, masih terbaring lemah di rumah sakit. Tim medis tak menemukan penyebab klinis. Seperti ada sesuatu yang menguras energinya dari dalam, kata dokter, sambil kebingungan membaca hasil lab yang semuanya normal. Sementara itu, di kantor Polsek, suasana mulai berubah. 3 anggota tim pembakaran, termasuk seorang sopir truk dan 2 petugas lapangan, mengundurkan diri mendadak. Alasan mereka? Mengalami mimpi buruk yang sama. Saya mimpi masuk ke gubuk itu. Dan seorang nenek membisikkan kalimat yang sama berulang kali. Kau jadi saksi, tapi diam. Kau jadi tangan, tapi membakar. Jatmiko hanya bisa diam mendengar pengakuan itu. Hatinya mulai digerogoti rasa bersalah, tapi egonya masih terlalu tinggi untuk mengaku salah secara terbuka. Ia memilih pulang cepat sore itu. Namun malamnya, rumahnya seperti bukan rumah lagi. Jam dinding terus berdetak lebih cepat dari biasanya, foto keluarga jatuh sendiri dari tembok, dan suara langkah pelan terdengar dari langit-langit rumah. Bu Ratri mulai membaca ayat kursi setiap malam. Mas, kita pulang ke rumah ibu dulu ya, aku takut. Tapi Jatmiko tetap bergeming. Namun malam itu saat hendak ke kamar mandi, ia melihat Arka berdiri sendiri di ujung lorong. Matanya terpejam, tetapi bibirnya komat kamit. Bapak bakar rumah Mbah. Mbah marah, Mbah ikut ke sini. Tak tahan dengan semua gangguan, Jatmiko pergi ke rumah seorang sahabat lamanya, yang kini dikenal sebagai Ustaz di desa sebelah. Ustaz Hadi Iskandar, mantan anggota Brimob yang kini menjadi tokoh agama. Setelah mendengar seluruh cerita, Ustaz Hadi terdiam lama, lalu berkata, "Kamu tidak sedang dihukum, Mi. Tapi kamu sedang diingatkan oleh seseorang yang tak pernah dimakamkan secara layak." Ustaz Hadi mengajak Jatmiko ke rumah Bu Murti untuk menanyakan lebih dalam soal Mbok Darmi. Dari situ terkuak cerita lama. Mbok Darmi itu janda tokoh pergerakan zaman dulu. Suaminya difitnah simpatisan komunis. Ia melarikan diri ke Wonokerto, dan tinggal di gubuk itu sambil menolong warga. Tapi malam itu, aparat datang diam-diam. Ia dibawa, dipukul, lalu tak pernah kembali. Kami, warga, diancam untuk diam. Jadi, dia meninggal? Tanya Jatmiko pelan. Bu Murti menggeleng. Tak ada jasad, tak ada kubur. Cuma darah di tanah itu yang tak pernah dihapus. Tubuh Jatmiko lemas. Di hadapannya bukan sekadar kesalahan prosedur, tapi dosa sejarah yang tak pernah ditebus. Setelah semua yang dialami, Jatmiko dihadapkan pada 2 pilihan. Melupakan semuanya dan menjalani hidup seolah tak terjadi apa-apa, atau menghadapi kebenaran dan membayar lunas kesalahan, walau itu berarti melawan atasannya sendiri. Ia memilih yang kedua. Dengan bantuan Ustaz Hadi, Jatmiko mendatangi warga desa dan meminta izin untuk mengadakan ritual pembersihan tanah dan tahlilan. Ia juga menulis laporan internal ke Polda Jatim tentang kejadian janggal dan sejarah tanah gubuk yang dibakar, meski tahu itu bisa membahayakan karirnya. Istrinya, ia mendukung penuh. Aku lebih takut kehilangan hati suamiku daripada kehilangan jabatanmu, Mas. Di malam menjelang tahlilan, Jatmiko duduk di depan gubuk yang kini tinggal bekas abu. Ia menunduk dalam dan berbisik. Kalau benar kau masih di sini, Mbok, malam ini aku ingin minta maaf. Aku tidak tahu. Aku cuma jalankan tugas. Angin malam berhembus lembut. Bau melati menyeruak. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, Jatmiko tidur dengan tenang. Tahlilan dan doa bersama digelar malam itu, di atas lahan bekas gubuk yang pernah berdiri. Warga desa datang membawa bunga, lilin, dan air doa. Ustaz Hadi memimpin pembacaan Yasin dan tahlil,
sementara Aibda Jatmiko duduk bersimpuh di barisan paling depan dengan kepala tertunduk. Namun suasana mendadak berubah saat bacaan memasuki ayat-ayat terakhir. Angin berhembus kencang dari arah timur. Lilin-lilin padam serempak dan terdengar suara seperti gemuruh, tapi bukan dari langit, melainkan dari dalam tanah. Beberapa warga mulai resah, tapi Ustaz Hadi tetap melanjutkan doa. Tiba-tiba, Jatmiko jatuh tersungkur ke tanah, tubuhnya kejang, hebat. Suara dari mulutnya bukan lagi miliknya. Kalian bakar rumahku. Kalian diam melihat aku ditarik pergi. Kalian lupakan aku. Bahkan jasadku pun kalian buang begitu saja. Semua terdiam. Itu suara perempuan tua. Serak, penuh dendam, namun terdengar seperti rintihan. Ustaz Hadi mendekat, menutup telinga Jatmiko, dan membaca ayat suci pelan-pelan. Tangannya gemetar, tapi matanya tetap tegas menatap ke tanah. Kalau ini tentang keadilan, kami akan cari kebenarannya. Tapi jangan sakiti keturunannya. Jangan lukai darah yang tak tahu apa-apa. Lalu, suara itu berhenti. Jatmiko pingsan, dan malam kembali tenang. Tapi pesan telah sampai. Setelah insiden kerasukan itu, Jatmiko dirawat 2 hari. Saat ia sadar, ia hanya berkata satu kalimat. Kuburnya ada di bawah fondasi pos lama desa. Mbah Laman, Bu Murti, dan Ustaz Hadi langsung menghubungi beberapa warga yang dulu ikut membangun pos jaga desa sekitar tahun 1986. Salah satu dari mereka akhirnya mengaku, saat pembangunan, mereka pernah melihat kerangka kecil di dalam lubang pondasi, tapi diperintahkan untuk diam dan segera menutupnya. Dengan izin desa dan pengawasan dari pihak berwenang, penggalian kecil dilakukan di pos tersebut. Dan benar, mereka menemukan kerangka perempuan dengan gelang perak tua bertuliskan DR Darmi Raksanegara. Berita itu menggemparkan. Banyak media lokal meliput, dan bahkan instansi kepolisian mulai menyelidiki ulang catatan sejarah lama di desa tersebut. Untuk pertama kalinya sejak hilang lebih dari 35 tahun, nama Embok Darmi kembali disebut. Jatmiko berdiri di pemakaman baru. Sebuah nisan sederhana berdiri di tengahnya. Darmi binti Raksanegara warga yang dilupakan kini dikenang. 1932-1946 Aya memegang kembang setaman dan menaburnya perlahan. Maafkan aku, Embok. Aku tak bisa mengembalikan masa lalu, tapi aku tak akan biarkan namamu terhapus lagi. Di belakangnya, Ustaz Hadi menepuk bahunya. Tugas kita bukan hanya menegakkan hukum, Mi, tapi menjaga jiwa bangsa, termasuk yang sudah mati. Hari itu, langit Wonokerto cerah. Tak ada lagi bisikan di malam hari. Tak ada bayangan di dapur. Arka pun dinyatakan sembuh total oleh dokter. Namun di dalam hati Jatmiko, sebuah luka tetap tertinggal. Luka karena terlalu lama menunda keberanian untuk bertanya. Benarkah tugas negara selalu benar? Penemuan jasad Embok Darmi mengguncang media lokal dan nasional. Banyak yang tak menyangka bahwa di balik rencana pembangunan markas besar Polri di lereng Gunung Arjuno, tersimpan sejarah kelam yang telah lama dikubur secara harfiah dan batiniah. Jatmiko dipanggil oleh atasan langsungnya di Mapolda Jatim. Ia membawa serta semua bukti, laporan warga, dokumentasi penggalian, serta kronologi kejadian sejak pembakaran gubuk hingga tahlilan malam itu. Saya tahu ini bisa mencoreng nama institusi, tapi saya lebih takut bila institusi kita berdiri di atas luka yang tak pernah diobati. Kalimat itu tidak mudah diterima. Namun, salah satu perwira senior dengan wajah berat justru berkata, "Kalau semua anggota seperti kamu, negara ini bisa sembuh lebih cepat." Jatmiko tidak mendapat hukuman, tapi ia diminta untuk pindah satuan ke bagian pembinaan masyarakat, Binmas. Sebuah penempatan yang tidak bergengsi, namun penuh makna, dan ia menerima itu dengan ikhlas. Kini, Jatmiko lebih sering terlihat di sekolah-sekolah, masjid, dan balai desa. Bukan lagi membawa senjata, tapi membawa cerita dan kesadaran. Ia bercerita tentang pentingnya mengingat sejarah lokal, menghormati yang telah wafat, dan tidak membabi, buta menjalankan perintah tanpa nurani,
Dalam salah satu penyuluhan di SMA Negeri Wonokerto, ia berkata, "Jangan bangga hanya karena kalian disiplin. Banggalah kalau kalian berani bertanya, berani mendengar, dan berani menolak perintah yang tidak bermoral. Karena kadang, yang kita lawan bukan orang jahat, tapi sistem yang sudah lama tak mendengar jerit korban." Warga desa mulai melihat sosok Jatmiko bukan sebagai polisi semata, tapi penjaga hati nurani. 1 tahun telah berlalu, tanah bekas gubuk Embok Darmi kini ditanami bunga dan diberi pagar kecil dari bambu. Di depannya, berdiri papan kayu dengan kutipan dari Jatmiko sendiri. Negara besar bukan yang kuat menindas, tapi yang berani mengakui salah dan merangkul yang pernah dilukai. Arka tumbuh sehat. Bu Ratri membuka kelas mengaji kecil di rumah. Kehidupan mereka jauh lebih sederhana dari saat Jatmiko masih aktif di lapangan, tapi jauh lebih tenteram. Setiap malam Jumat, Jatmiko menyalakan dupa kecil dan menabur bunga di tanah itu. Bukan karena ia percaya klinik, tapi karena ia tahu ada luka yang tidak bisa ditutup dengan laporan resmi. Hanya bisa disembuhkan dengan keikhlasan. Dan malam itu, saat ia selesai berdoa, hembusan angin mengalir lembut melewati pundaknya. Untuk pertama kalinya, Jatmiko tersenyum tanpa beban. Pembangunan markas besar Polri yang sempat tertunda, akhirnya dialihkan ke lokasi lain. Sebuah keputusan besar yang diambil setelah serangkaian investigasi dan pertimbangan etika. Lahan bekas gubuk Embok Darmi kini ditetapkan sebagai zona perlindungan sejarah lokal oleh pemerintah daerah. Papan nama resmi dipasang di sana. Tapak memori Embok Darmi, tanah pengingat bagi hati yang lupa. Jatmiko diundang sebagai pembicara dalam upacara peresmiannya. Di depan wartawan, polisi, pelajar, dan tokoh masyarakat, ia berdiri tanpa pangkat, tanpa senjata. Hanya dengan baju batik coklat sederhana dan suara yang jernih. Saya dulu berpikir tugas negara adalah menyelesaikan semua perintah. Tapi ternyata, tugas terbesar kita adalah memastikan bahwa tidak ada kebenaran yang dikubur bersama debu sejarah. Ia tidak menyebutkan kesalahan siapapun, tapi semua yang hadir tahu, tanah ini bicara lebih keras dari suara manusia. Dan di tengah acara itu, seorang ibu tua datang membawa bunga melati segar. Ia menaruhnya di bawah nisan dan berbisik pelan. "Maaf ya, Embok, akhirnya kamu didengarkan juga." Waktu berlalu. Jatmiko menulis buku kecil berjudul Tanah yang Menangis. Kumpulan catatan dari pengalaman pribadinya, diselingi dengan cerita rakyat dan wawancara dengan warga. Buku itu dicetak secara terbatas, tapi dibaca luas, terutama oleh kalangan polisi muda dan mahasiswa hukum. Di halaman terakhir buku itu, Jatmiko menulis, "Saya tidak menyesal menjadi polisi, tapi saya menyesal pernah berpikir bahwa kebenaran hanya milik negara. Hari ini, saya tahu, kadang kebenaran tersembunyi dalam gubuk reot dan suara-suara yang lama dikubur dalam diam. Dengarkanlah mereka, karena kalau tidak, mereka akan datang kembali meminta untuk diingat." Dan di halaman paling belakang, ia hanya menuliskan satu kalimat, "Embok Darmi, saya mendengarmu sekarang. Terima kasih telah membangunkan saya." Kamera terakhir menyorot Jatmiko yang sedang menyapu bunga di tanah itu, ditemani Arka yang kini berlarian kecil di sampingnya, tertawa. Langit sore terlihat tenang, tak lagi muram. Sebuah akhir yang sederhana, namun menyisakan gema yang tak mudah dilupakan.